luas, sebarkan sabdanya, sabda Kristus yang abadi, sampai batas dunia. Salam, salam, salam. A word for the world. Mari berbagi renungan bersama, berdasar sebaris Injil untuk sebuah dunia baru bersama saya, Pastor. Yohanes 14 ayat 26. Roh Kudus akan tinggal di dalam kamu. Itulah sebaris sabda kita pada hari ini. Parakletos, roh pengudus, roh pendamping, roh yang akan membantu, roh yang akan menguatkan, roh yang akan membela kamu. Itulah yang Tuhan janjikan. Saudara-saudariku, beberapa waktu lalu kami membuat rapat para pastor bersama dengan tokoh-tokoh awam. Di akhir rapat, seorang ibu curhat. Ia mengungkapkan pergumulannya, secara istimewa kepahitannya. Bagaimana dalam kerjasama antar kami, ia merasa terluka, terzolimi, istilah kerennya, dipersalahkan, dipermalukan di depan umum. Dan ketika dia mendapatkan pukulan dan tamparan ini, satu hal langsung dia katakan, Tuhan tolong saya. Sambil menyapu dadanya 3 kali. Tuhan tolong saya. Roh Kudus penuhilah aku. Apa yang terjadi? Kebencian, kemarahan, balas dendam dirubah, terubahkan menjadi mampu menerima, mampu memaafkan, mampu mengampuni, dan mampu untuk tidak memperbesar persoalan. Ketika pagi ini saya merenungkan kata-kata Yesus, bahwa Dia dan Bapa akan tinggal pada orang yang melaksanakan dan mendengarkan sabdanya, bahwa Bapa dan Yesus akan tinggal dalam Dia dan Dia tinggal dalam Bapa, dan bahwa Roh Kudus akan menyertai orang-orang itu, saya teringat akan ibu tadi. Setiap orang pilihan Tuhan akan diberdayakan oleh Roh Kudus, akan dijiwai, akan dikuatkan, akan dimampukan. Ketika bisikan roh dipatuhi, ketika sabda Allah didengarkan, ketika firman Allah dilaksanakan, maka kekuatan dahsyat Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus turun, tinggal, mengawal, menolong orang-orang pilihannya. Dalam dunia persilatan ini bagaikan trisula penuh daya, kekuatan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Ingatlah saudara-saudariku, ketika Paulus dan Barnabas berada di Ikonium dan mereka mengajar, mereka ditolak. Orang-orang bersekutu, berkomplot untuk siap melawan, bahkan merencanakan pembunuhan terhadap mereka. Apa yang terjadi? Orang-orang pilihan ini dengan cepat mengetahui sesuatu yang bakal terjadi. Orang-orang pilihan ini diinspirir oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, sehingga dalam waktu singkat mereka menyingkir. Mereka tidak mencari masalah, mereka meninggalkan bahaya dan pergi ke Listra. Di Listra, hati orang terbuka. Dengan cepat Paulus melihat ada seorang lumpuh yang tidak bisa berdiri sejak lahir. Tapi Paulus melihat ada iman pada orang ini. Dan mujizat itu mungkin. Maka Paulus penuh Roh Kudus berkata, "Hai saudaraku, berdirilah." Mujizat terjadi. Orang yang dipenuhi Roh Kudus cepat melihat tanda-tanda iman, tanda-tanda di mana daya ilahi berada, bekerja, dan siap tumbuh
dan mekar. Apa yang terjadi di Listra oleh mujizat yang terjadi ini, orang-orang berdatangan mencari Paulus dan Barnabas yang mereka anggap bagaikan dewa-dewa yang telah turun di kota mereka. Persembahan, karangan bunga berhamburan di depan mereka. Orang yang penuh Roh Kudus, orang yang dipilih Allah ini cepat sekali menyadari, bukan kami ya Tuhan, bukan kami. Dan mereka mengatakan kepada orang banyak, kami bukan dewa, kami sama seperti kamu. Mereka mengoyakkan pakaian mereka. Dan mereka mengembalikan kepada Allah. Tuhan, dialah sumber segala-galanya. Orang yang dipenuhi Roh Kudus akan dibisiki oleh Roh Allah tentang bahaya, tentang perlunya tetap rendah hati, tentang kemuliaan yang harus diberikan kepada Allah. Roh Tuhan mengawal, Roh Tuhan menjiwai, Roh Tuhan memampukan orang-orang pilihannya. Ya Tuhan, sabdamu adalah kebenaran. Sabdamu hendak kudengarkan, sabdamu hendak kulaksanakan. Tinggallah bersama aku dalam Roh-Mu yang kudus, maka dunia akan menjadi baru. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Tuhan memberkati, Roh Tuhan menyertai kita. Selamat membaharui muka bumi.